Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu perangkat desa yang terhormat, ya, semoga Bapak dan Ibu selalu dalam keadaan yang baik. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, Bapak dan Ibu, kali ini saya akan menjelaskan di isi des ya tentang seputar kartu keluarga. Ya, suka ada yang menanyakan permasalahan-permasalahan di seputar itu. Baik, kita langsung saja buka dulu contoh kasusnya ya. Kita buka di data keluarga. Kemudian kita pilih di sini misalkan untuk contoh kita pilih keluarga Bapak Wandasa ya, Bapak Ibu. Tinggal pilih klik tombol print ini untuk melihat data kartu keluarganya ya. Nah, di sini Bapak dan Ibu terlihat di kartu keluarga Bapak Wandasa ini dia ada 5 ya anggota keluarganya, Pak Wandasa, istrinya, dan anak-anaknya di sini. Nah, jadi begini Bapak Ibu, yang ada di kartu keluarga ini itu sangat terkait dengan yang ada di data individu ya. Jadi dan juga sangat terkait nanti dengan real data penduduk yang ada di desa Bapak dan Ibu. Misalkan begini. Di dashboard ini ya, ini untuk contoh saja ya Bapak Ibu. Di sini kan data individunya ada 4.602. Nah, ketika ada penambahan, misalkan Bapak Wandasa dan Ibu Masrifah ini ya, dengan izin Allah punya anak lagi, maka ketika membuat surat lahir ya, maka dia otomatis akan masuk ke sini dan juga data individunya ini akan bertambah menjadi 4603. Begitupun ketika kematian ya, misalkan ada warga yang meninggal ya, maka secara otomatis data individu ini akan berkurang. Jadi sangat real time ya, sesuai dengan yang ada. Baik, misalkan kita buat contohnya, misalkan dengan izin Allah Bapak Ibu, yang bernama Siti Sapina ini meninggal ya. Kita lihat apakah benar-benar hilang di kakak ini atau tidak. Oke, berarti kita ambil contoh ya. Kita kopikan dulu ini namanya untuk memudahkan. Kita masuk ke data individu. Nah, di data individu, Bapak Ibu ketika namanya di sini di pencarian ya. Nah, ini ada atas nama Siti Sapina. Kemudian kasusnya ya, misalkan yang bernama Siti Sapina ini meninggal dunia. Maka caranya tinggal Bapak Ibu bisa pilih ini ya, tombol edit ini, kertas dan pensil, diklik. Kemudian nanti di kolom status Bapak dan Ibu, di sini ada pilihan meninggal dunia ya. Kita pilih meninggal dunia. Kemudian simpan di sini. Ada keterangan update data berhasil. Baik, sekarang kita buktikan ya ke data keluarganya. Apakah ini sudah ada atau tidak? Tinggal Bapak kita refresh saja. Refresh, continue. Nah, ini Bapak dan Ibu ya, yang bernama Siti sudah tidak masuk lagi di data keluarga di kakak keluarga Wandasa ya. Nah, yang tadi datanya, data Siti itu bisa Bapak dan Ibu dapatkan di sini di data desa ya, menu data desa di laporan mutasi Bapak dan Ibu. Jadi silakan dipilih, lalu di submenu rekap buku mutasi diklik. Nanti datanya ada Bapak dan Ibu. Ini ya, yang bernama Siti Sapina, status meninggal dunia. Seperti itu.
dan data penduduk pun akan berkurang 1. Nah, jadi untuk meninggal secara otomatis seperti itu. Misalkan kasus lagi, misalkan ibu misalkan Dede Ahmad Nuryani ini ya menikah. Nah, maka dia kan nanti tinggal diubah aja nomor keluarganya, nomor kakaknya. Nomor kakaknya nanti dengan sendirinya dia akan keluar dari kartu keluarga di sini. Jadi intinya tinggal merubah nomor kakak. Dan bila ada kesalahan dalam urutan yang ada di kakak, misalkan harusnya yang bernama Yuyu ini ada di urutan keempat, maka cara mengubahnya kita masuk dulu ke data individu. Data individunya, kemudian nanti ada kolom nomor urut keluarga, nanti tinggal diubah aja, disesuaikan. Misalkan gini, kita kasih contoh, misalkan yang bernama Yuyu ini harusnya di nomor 4 ya, maka tinggal kembali lagi ke data individu, pilih data individu, lalu di pencarian, nah ini kita pilih yang ini ya, yang edit, tombol kertas dan pensil. Kemudian di sini di data keluarga, nah nomor urutnya kita ubah. Tadi kan di sana 3, kita pengen dia jadi 4 ya, tinggal ganti seperti ini, kemudian di save. Nah nanti kalau yang lainnya tinggal ubah aja nomor kakak dan seterusnya. Jadi ada di data individu, di kolom data keluarga seperti itu. Kita save, kita buktikan. Kembali lagi ke data keluarga, ini ya data keluarganya, kita refresh dulu. Nah ini, jadi yang bernama Yuyu ini sekarang berubah di posisi nomor 4. Jadi untuk mengeditnya ada di data individu. Dan untuk menambah misalkan sama, tinggal samakan aja nama kepala keluarganya sama nomor kakaknya. Nanti dengan sendirinya akan masuk ke sini seperti itu. Dan misalkan kita ambil contoh Bapak Wandasa dan Ibu Masripa ini alhamdulillah punya anak baru, maka dia akan langsung masuk ke sini ya. Kita praktekkan, misalkan yang bernama Wandasa ya, ini kita copy aja. Kita masuk ke Lampid ya, sini ada Bapak dan Ibu. Di Lampid itu ada lahir ya, kita buat keterangan, buat surat baru, kemudian di sini kita ketikkan nama kepala keluarganya tadi Bapak Wandasa. Nah ini ya sudah ada. Nah, maka yang lainnya Bapak dan Ibu sudah tampil secara otomatis. Nanti ibunya siapa, ayahnya juga. Nah yang lainnya tinggal kita isi aja seperlunya. Misalkan tadi kita kasih nama anaknya, namanya misalkan Ahmad Mulia misalnya. Nah, dengan bernama Ahmad Mulia, dia nicknya kita ini dulu ya, karena ini hanya sebagai contoh, kita ngarang dulu seperti itu. Kemudian jenis kelaminnya laki-laki, tempat dilahirkannya misalkan di puskesmas, dan yang lainnya silakan diisi. Kalau sudah semua, Bapak dan Ibu tinggal klik cetak. Nah ketika klik cetak itu sekaligus datanya tersimpan ya, ada di arsip di sini di layanan desa. Jadi semua data yang berkaitan dengan surat menyurat itu datanya sudah di backup, ada arsipnya, jadi kita tidak kesulitan lagi.
Baik, kita cetak ininya, kita non ini aja, lalu buat. Nah, ini sudah dibuatkan, kita cancel. Kita cek lagi di kakak yang bernama nama kepala keluarga Wandasa ini ya. Kita ini apa? Refresh. Apakah sudah berubah? Nah, sudah ada Bapak dan Ibu. Nah, sekarang yang bernama Ahmad Mulia ini sudah masuk di kakak. Nah, tadi untuk merubah urutan ini harusnya misalkan si Ahmad ini ada di urutan ke-5. Maka caranya tinggal nanti masuk ke data individu dan diubah nomor urutnya. Kembali lagi ke sini, data individu di pencarian kita cari. Nah, ini ya Pak Anies yang bernama Ahmad Mulia ini kita pilih. Kemudian di nomor urut keluarganya kita ubah, dia itu nomor 5 ya, seperti itu. Kemudian save. Data berhasil. Nah, kita kembali lagi ke sini, kita refresh. Nah, sudah berubah di urutan yang ke-5. Jadi seperti itu tentang permasalahan di kakak ya, gimana cara mengeluarkan atau menambah. Dia kan otomatis seperti ini. Jadi kalau ada kesalahan di urutan, jadi kita mengubahnya di data individunya. Jadi sangat mudah. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga penjelasan ini semakin memperjelas dan tidak ada kesalahan lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.